warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengertian khilafiyah atau perbedaan pendapat dalam fikih maupun hukum tentang 4 mazhab. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Iqbal Febrian dengan NPM 204-10137. Selanjutnya ada Rosiana Fani dengan NPM 204-10155. Lalu ada Ingana Tulha dengan NPM 204-10167. Dan yang terakhir adalah Wahyu Ardianto dengan NPM 204-10168. Mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Selanjutnya, 5 mazhab dan mazhab itu berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara istinbat imam mujtahid tertentu atau mengikuti kelompok imam mujtahid tentang masalah hukum. Berikutnya adalah perbedaan mazhab. Yang pertama, Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah merupakan salah satu imam dari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang juga dikenal sebagai Imam Hanafi. Imam Hanafi dikenal sering menggunakan istisan, qiyas, dan juga ra'y. Ketiga metode tersebut sering digunakan untuk memperoleh berbagai hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Imam Hanafi menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama, dan pedoman lainnya adalah fatwa dari para sahabat, qiyas, istisan, dan juga ijma. Ia wafat pada 767 Masehi. Pemikiran hukumnya bercorak rasional. Mazhab ini berasal dari Kufah, sebuah kota yang telah mencapai kemajuan yang tinggi di Iran. Sehingga persoalan yang muncul banyak dipecahkan melalui pendapat, analogi, dan qiyas kafi. Karyanya yang sangat terkenal adalah Fiqh al-Akbar. Mazhab Hanafi merupakan mazhab fikih dengan jumlah pengikut terbesar di dunia dengan jumlah pengikut sebanyak 675 juta jiwa. Dan negara-negara dengan pengikut terbanyak mazhab ini adalah Pakistan, India, Bangladesh, Turki, Afghanistan, dan Uzbekistan. Pada masa Turki Utsmani, mazhab ini merupakan mazhab resmi kerajaan. Murid atau pengikutnya yang terkenal adalah Abu Yusuf, yaitu Imam Ahmad Asy-Syaibani, yaitu guru Imam Syafi'i, Abu Mansur Al-Maturidi, Jalaluddin Al-Rumi, dan Bahuddin Naqsyabandi. Nama saya Wahyu Ardianto Putra, NPM 204-10168. Saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan mazhab menurut Imam Maliki. Mazhab Maliki atau Maliki adalah mazhab yang didirikan oleh Maliki bin Anas atau yang biasa dikenal dengan Imam Malik. Imam Malik wafat pada 797 Masehi. Sepanjang hidupnya, Malik tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali untuk keperluan ibadah haji. Pemikiran hukumnya banyak dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual. Imam Malik juga termasuk periwayat hadis. Karyanya yang dikenal adalah Muwatta, yaitu hadis yang bercorak fikih. Imam Malik juga dikenal sebagai seorang dalam kasus-kasus yang dihadapi. Salah satu fatwanya bahwa bayat yang dipaksakan hukumnya tidak sah. Selain itu, pemikirannya juga banyak menggunakan tradisi bangsa Madinah. Mazhab Maliki merupakan mazhab fikih dengan pengikut yang terkonsentrasi pada wilayah Afrika Utara dan Afrika Barat dengan jumlah pengikut sebanyak 270 juta jiwa. Negara dengan pengikut terbanyak mazhab ini adalah Maroko, Aljazair, Mesir, Sudan, Nigeria, dan Tunisia. Murid atau pengikutnya yang terkenal adalah Imam Syafi'i, Yahya al-Laitsi, Ibnu Rusdi, Al-Qurtubi, Ibnu Battuta, dan Ibnu Khaldun. Perkenalkan, nama saya Rosiana Fani Fatmawati, NPM 204-10155. Saya di sini akan menjelaskan tentang mazhab menurut Imam Hambali. Mazhab Hambali atau ajaran yang berawal dari Imam Hambali atau Ahmad bin Hambal, seorang ahli hadis dan teologi Islam yang memiliki nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al-Marwazi Al-Bahadi. Imam Hambali ini sebelum menjadi tokoh besar,
telah mulai belajar ilmu hadis sejak berusia 15 tahun. Salah satu kitab hasil karyanya adalah kitab Al-Musnad Al-Kabir, di mana terdapat sekitar 25.000 hadis di dalamnya. Kitab-kitab banyak dijadikan rujukan bagi para ulama dalam memilih hukum. Hambali mazhab Hambali atau Hanabilah didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau dikenal dengan nama Imam Hambali. Ia wafat pada 855 Masehi. Pada masa mudanya, beliau berguru kepada Abu Yusuf dan Imam Syafi'i. Corak pemikirannya tradisionalis. Selain berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan hadis, dan istihad, beliau juga menggunakan hadis, mursal, dan qiyas jika terpaksa. Selain sebagai seorang ahli hukum, beliau juga sebagai ahli hadis. Karyanya yang terkenal adalah Musnad Ahmad, kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mazhab Hambali merupakan mazhab fikih dengan pengikut terkonsentrasi di wilayah Teluk Persia dengan jumlah pengikut sebanyak 41 juta jiwa. Negara-negara dengan pengikut terbanyak mazhab ini adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Murid atau pengikutnya yang terkenal adalah Imam Bukhari, Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Qudamah, Ibnu Laimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Az-Zahabi, dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Selanjutnya adalah pengertian mazhab menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan seorang ulama fikih dan hadis masyhur pada zamannya. Bahkan murid dari Imam Syafi'i ini datang dari berbagai penjuru wilayah seperti Basra, Hejaz, Tunis, dan juga Irak. Bahkan tak sedikit orang Spanyol dan Afrika juga mempelajari dan menganut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ia wafat pada 767 Masehi dan selama hidup beliau pernah tinggal di Baghdad, Madinah, dan terakhir di Mesir. Corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasionalis dan tradisionalis. Selain berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', Imam Syafi'i juga berpegang pada qiyas. Beliau disebut sebagai orang pertama yang membukukan ilmu usul fikih. Karyanya yang terkenal adalah Al-Um dan Ar-Risalah. Untuk penyebarannya, mazhab Syafi'i diikuti oleh 490 juta jiwa. Negara-negara dengan mayoritas pengikut mazhab ini adalah Indonesia, Ethiopia, Malaysia, Yaman, Mesir, dan Somalia. Murid atau pengikutnya yang terkenal adalah Imam Ahmad Al-Ghazali, Ibnu Katsir, Ibnu Majah, An-Nawawi, Ibnu Wajar, Al-Asqalani, Abu Hasan Al-Syar'ari, dan Syekh Nurs. Baik, tadi kita sudah mendengarkan dan kita sudah menjelaskan perbedaan pendapat dari beberapa tokoh. Kami dari kelompok 9 mohon maaf Apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih. Saya Wahyu Ardianto Putra. Saya Iqbal Febrian. Saya